Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kabar yang baik ya. Dan semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang usaha. Nah, sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas materi tentang usaha dan untuk KD-nya itu ini KD 3.9 yaitu menganalisis konsep energi usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi serta penyerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.9 menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Nah, untuk pokok pembahasannya itu ada 3. Yang pertama ada definisi usaha, yang kedua ada jenis-jenis usaha, yang ketiga ada hubungan usaha dan daya. Oke, sebelum masuk kepada materi, di sini ada sebuah, cuplikan video tentang, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Perhatikan, video ini. Nah, di sini ada seorang, eee, laki-laki ya, sedang mendorong mobil yang mogok. Oke, kita ulang, dari titik sini menuju ke titik sini. Nah, silakan, adik-adik semuanya menganalisis apa yang terjadi, di sebuah video ini, silakan didiskusikan, kemudian, nanti kita akan, membahasnya, oke. Nah, untuk yang kedua ini ada sebuah foto, seseorang sedang mendorong mobil. Nah, foto tentunya tidak bergerak ya, tidak seperti yang tadi. Kalau ini tadi bergerak, dari titik yang pertama ke titik yang kedua ini. Oke, kemudian untuk foto ini tidak bergerak. Seorang yang sedang mengundang mobil dan tidak bergerak. Silakan dianalisis. Nah, kemudian yang ketiga ada seseorang yang sedang mendorong tembok. Nah, ini tembok ini tidak bergerak, tentunya tidak bergerak. Nah, pernahkah kamu mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Silakan, siapa yang mau menjawab? Betul, Rani. Eee, Rani pernah mendorong tembok? Pernah katanya. Kemudian, eee, apakah tembok itu bergerak? Tidak, Pak, karena, sangat berat. Ya, betul. Jadi tidak bergerak. Oke, saat kamu mendorong tembok, dikatakan kamu tidak akan melakukan usaha sama sekali atau usahanya itu bernilai nol. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Jadi bagaimana, seseorang itu dikatakan melakukan usaha? Coba bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Nah, eee, di dalam, pelajaran fisika, penjelasan tentang usaha itu cukup berbeda dengan istilah, eee, yang sering dikemukakan oleh beberapa orang,
di setiap harinya. Nah, ketika kita melakukan hal, itu katanya melakukan usaha, "Wah, usaha dulu nih." Itu yang sering dikatakan, orang setiap harinya. Tetapi dalam fisika itu berbeda, dan ketika tidak ada perubahan, perubahan kedudukan atau tidak ada perpindahan, di situ tidak dinamakan dengan usaha. Jadi bagaimana sih usaha itu? Nah, jadi ketika seorang mendorong mobil dan hanya mendorong saja, tapi mendorong mobil, itu tidak bergerak, itu tidak dikatakan dengan usaha. Seperti tadi di dalam foto, itu mobilnya tidak bergerak. Nah, itu tidak dikatakan dengan usaha, tapi mungkin itu bisa dikatakan dengan istilah, hanya nah, jadi, eee, kita itu harus paham dulu apa itu usaha. Nah, jadi usaha itu adalah energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda itu berpindah. Nah, jadi, eee, sebuah energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda itu berpindah. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, tadi kan di awal sudah diperlihatkan ya sebuah video yang, memperlihatkan seseorang itu sedang mendorong mobil yang mogok. Nah, mobil itu berpindah tempat dari, titik pertama ke titik kedua. Nah, itu disebut dengan, usaha, karena adanya energi yang disalurkan oleh gaya, kemudian menyebabkan benda itu berpindah tempat. Nah, kemudian syarat terjadinya usaha itu ada 2. Yang pertama, ada gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, jadi, gayanya itu bekerja pada sebuah benda. Nah, seperti, tadi juga di, eee, sebuah video, gaya yang diberikan atau energi yang diberikan oleh seseorang itu, bekerja pada sebuah bendanya. Jadi ada, perpindahan nantinya. Kemudian ada perpindahan yang dialami oleh benda. Nah meskipun, dalam syarat kedua ini adanya perpindahan yang dialami oleh benda. Nah, meskipun, kita sudah memberikan gaya, kita sudah memberikan energi, tetapi benda itu tidak berpindah, itu sama sekali tidak disebut dengan usaha. Seperti yang gambar kedua tadi, ketika seseorang sedang mendorong, tembok, itu tidak mengalami perpindahannya itu, dan itu tidak dikatakan dengan usaha. Nah, jadi ketika seseorang, mendorong mobil itu terus, harus berpindah, baru itu dikatakan dengan usaha. Nah, kalau misalkan seseorang mendorong benda dan benda itu tidak berpindah, itu tidak dikatakan dengan usaha. Nah, untuk, lebih paham lagi, di sini ada beberapa fenomena tentang, eee, materi yang sedang dibahas. Yang pertama itu ada Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 sentimeter. Nah, meskipun perpindahannya ini ada sekitar 20 senti, ini sangat pendek ya. Kemudian kita perhatikan kata kuncinya itu adalah berpindah. Nah, di dalam definisinya tadi itu atau di dalam syarat-syaratnya itu ada perpindahan yang dialami oleh benda. Nah, ini dasarnya ada perpindahan yang dialami oleh benda. Kemudian di definisinya itu usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda itu berpindah. Jadi ada energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda itu berpindah. Nah, kemudian, di yang pernyataan yang pertama ini, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 sentimeter. Nah, ini termasuk ke usaha atau bukan usaha? Siapa yang bisa menjawab? Kata kuncinya itu adalah berpindah.
Oke, betul, Rani. Ini yang pernyataan yang pertama ini dinyatakan dengan usaha karena adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, yang kedua, sebuah mangga yang bermassa 500 gram jatuh dari pohon yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, untuk pernyataan yang kedua ini bisa dibilang usaha atau bukan usaha? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Iman. Betul yang dikatakan dengan Iman. Ini dikatakan dengan usaha. Kenapa demikian? Karena eh, sama seperti tadi adanya perpindahan. Nah, mangga ini jadi sebuah mangga ini kan bermassa 500 gram. Jatuh dari atas ke bawah. Jatuh dari pohon. Pohon itu biasanya tinggi ya. Apalagi pohon mangga ini. Kemudian jatuh dari atas ke bawah. Nah, ini itu ada gaya ya, ada gaya gravitasi yaitu ke bawah gitu. Karena jadi memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, di atas permukaan tanah berarti ada jarak ya, ada gaya juga. Ini juga dikatakan dengan usaha. Betul. Kemudian yang ketiga, Sandi mendorong kereta belanja dengan gaya 60 Newton dari arah rak sayuran ke arah rak daging. Kemudian kembali lagi ke rak sayuran. Nah, eh, siapa yang mau menjawab dari pernyataan yang ketiga ini? Ini itu termasuk kepada usaha atau bukan usaha? Gimana Nisa? Eh, jadi kata Nisa itu ini melakukan usaha karena ada perpindahan dari sayuran ke rak daging, kemudian pindah lagi ke eh, rak sayuran. Nah, biar Bapak luruskan. Jadi dalam pernyataan yang ketiga ini tidak ada usaha. Kenapa demikian? Karena perpindahannya itu nol. Nah, kata kuncinya itu ada perpindahan dari rak sayur ke rak daging. Nah, kemudian dari rak daging ini kembali lagi ke rak sayur. Jadi misalkan ini di titik rak sayuran, pindah ke titik rak daging. Kemudian balik lagi ke rak sayuran. Jadi nol di sini, balik lagi ke tempat yang awal. Jadi untuk yang ketiga ini bukan usaha seperti itu. Nah, untuk pernyataan yang keempat, mohon maaf. Dani mendorong tembok di belakang rumahnya dengan gaya 10 Newton. Nah, apakah Dani ini eh, melakukan usaha atau tidak? Nah, untuk yang pernyataan yang keempat ini, Dani tidak melakukan usaha karena temboknya itu tidak ada perpindahan. Jadi tidak atau bukan melakukan usaha. Itu. Nah, kemudian jenis-jenis usaha ini ada 3. Yang pertama itu ada usaha positif. Kemudian yang kedua itu adalah usaha yang negatif. Dan yang ketiga itu usaha nol. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada usaha positif. Nah, usaha positif ini usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya itu searah dengan arah perpindahan benda. Contohnya, seseorang sedang mendorong meja ke kanan dan meja itu bergeser ke kanan sejauh 2 meter. Nah, seperti itu. Jadi, usaha positif ini usaha yang dilakukan searah atau gayanya itu searah dengan perpindahan. Nah, jadi misalkan benda ini
digeserkan ke arah kanan gitu, seperti itu. Jadi F ini itu usaha positif. Nah, kemudian usaha negatif, usaha yang dilakukan oleh gaya yang berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contohnya itu eh, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda yang bergerak di permukaan kasar, yaitu usaha yang dilakukan oleh rem untuk menghentikan mobil. Nah, jadi misalkan dari benda ini atau ini sebuah mobil misalkan, sebuah mobil yang sedang bergerak di permukaan kasar. Ini permukaan kasarnya. Kemudian eh, melakukan atau direm oleh penggunanya. Nah, ini akan melakukan usaha ke arah kiri, yaitu usaha yang negatif tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu usaha nol. Usaha yang sama dengan nol atau tidak melakukan usaha. Nah, usaha nol ini terjadi karena bendanya itu tidak berpindah. Atau yang kedua itu gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Nah, jadi benda tidak berpindah itu seperti tadi, mendorong tembok atau mendorong mobil kemudian tidak bergerak atau tidak melakukan perpindahan. Jadi disebut itu fenomena itu disebut dengan usaha yang nol atau usaha nol. Karena nilainya itu sama dengan nol atau tidak melakukan usaha. Contohnya saat mendorong tembok dan tidak bergerak, gitu. Nah, besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahan merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Nah, jadi usaha itu dapat dicari dari hasil kali antara gaya dan perpindahan. Nah, gaya ini bisa dibilang atau bisa disebut dengan F. Ini secara matematisnya, rumusnya, W itu adalah usaha. Jadi W sama dengan F dikali S. F di sini itu adalah gaya. Satuannya itu adalah Newton. Kemudian S di sini itu adalah perpindahan. Satuannya itu adalah meter. Nah, kemudian ada segitiga. Di sini ada sebuah segitiga. Bisa dibilang ini adalah sebuah segitiga ajaib ya. Kenapa demikian? Karena dari dengan menggunakan segitiga ini kita dapat menurunkan rumus dari misalkan dari Y sama dengan F dikali S ini. Ini kan yang ditanyakan itu adalah usaha. Itu jadi usaha ini, usaha W sama dengan F dikali S. Seperti itu. Nah, kemudian jika yang ditanyakan itu adalah gaya, jadi misalkan gaya yang ditanyakan itu adalah F sama dengan, kita tinggal tutup saja yang bagian gayanya atau F ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa F sama dengan P per S. Seperti itu. Jadi segitiga ini memudahkan untuk penurunan rumus kita. Kemudian ini untuk jika yang ditanyakannya itu adalah gaya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah S atau perpindahan? Oke, baik, siapa yang bisa menjawab atau siapa yang bisa menurunkan rumus ini? Nah, betul sekali Iman. Jadi untuk jika yang ditanyakannya itu adalah S atau perpindahan, jadi untuk rumusnya itu atau secara matematisnya itu S sama dengan, jadi si S ini itu ditutup, misalkan seperti ini, kita cakra saja.
Jadi yang terlihat itu adalah W, per F. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk yang ke arah sini itu adalah dikali. Ini itu dibagi dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh soal. Sebelum ke contoh soal, mungkin, jadi untuk usaha itu erat hubungannya dengan, gaya dan perpindahan ya. Kemudian, jika seseorang melakukan sebuah gaya dan terjadi perpindahan, itu baru dikatakan dengan usaha. Nah, jadi yang dinamakan dengan usaha itu erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan, seperti itu. Nah, baik kita lanjut kepada, contoh soal ya. Jadi, untuk soal yang pertama ini, perhatikan gambar perpindahan benda berikut ini. Nah, bisa dikatakan ini benda A ya, benda A, oke boleh benda A dari titik yang pertama ke titik yang kedua, tuh. Nah, untuk yang pertama itu untuk memudahkan dalam pengerjaan, itu kita tulis dulu diketahui. Nah, jadi diketahui F sama dengan, 200 newton. Kemudian S itu adalah 50 meter. Kemudian ditanyakannya itu adalah usaha. Jadi gayanya itu adalah 200 newton dan, perpindahannya itu adalah 50 meter. Langsung saja kita masukkan kepada rumusnya. Jadi untuk rumusnya itu adalah W sama dengan F dikali S. Nah, untuk tinggal langsung saja dimasukkan apa saja yang diketahui. Jadi untuk F-nya ini kan, 200 newton ya, jadi 200 newton dikali 50 meter. Nah, 50 meternya ini adalah perpindahan. Nah, jangan lupa untuk satuannya itu ditulis kembali. Nah, kemudian, untuk hasilnya itu adalah 10.000 joule. Seperti itu, karena 200 newton dikali 50 meter, seperti itu. Nah, oke lanjut kepada soal yang kedua. Nah, di sini Iman mendorong mobil dengan gaya 200 newton. Kemudian jika usaha yang dilakukan Iman, 1.200 joule, berapa jarak perpindahannya? Itu biasa untuk kemudahan dalam pengerjaan, soal itu lebih baiknya ditulis dengan, diketahui dulu. Jadi diketahui F itu adalah 200 newton atau gayanya. Kemudian, usahanya itu adalah 1.200 joule. Nah, jangan lupa untuk ditulis kembali, satuan-satuannya ya. Dan ditanyakannya itu di sini adalah perpindahannya. Oke, seperti biasa ditulis terlebih dahulu rumus yang, seperti biasa kita pakai untuk mencari usaha. Nah, di sini, gunanya yang tadi, yang segitiga, eee, bisa dibilang segitiga ajaib yang tadi gitu. Jadi untuk yang soal yang kedua ini kan ditanyakan itu adalah sebuah, perpindahan atau S-nya ya. Nah, tinggal diturunkan saja dari rumus yang ini. Buat lagi, segitiganya. Oke, mohon maaf. Oke, untuk segitiganya itu ini. Nah, di sini itu adalah W, ini F, ini S. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah S. Jadi S-nya saja yang tinggal kita tutup. Nah,
Didapatkanlah rumus S W per F. Nah, W per F ini adalah dari ini, W per F, seperti itu. Nah, jadi untuk rumusnya itu S sama dengan W per F. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja W-nya berapa, F-nya berapa. Jadi S sama dengan 1.200 per 200. Nah, ini 1.200 dibagi 200. Nah, biasanya itu untuk memudahkan kita ya ini tinggal dicoret saja ya, 0, 0, 0, tinggal dicoret-coret. Jadi 12 dibagi 2, dan hasilnya itu adalah 6. Nah, dan satuannya itu adalah meter. Jadi perbedaannya itu adalah 6 meter. Seperti itu. Bagaimana bisa dipahami untuk soal yang kedua dan soal yang pertama? Kalau misalkan tidak ada yang paham atau belum paham, silakan ditanyakan saja langsung. Jadi kita bahas bareng-bareng seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini, Rino melakukan usaha 600 joule untuk memindahkan balok yang berpindah sejauh 10 meter. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah berapa gaya yang dikeluarkan oleh Rino. Nah, untuk soal yang pertama tadi, yang ditanyakannya itu adalah usaha, kemudian yang kedua itu adalah perpindahan. Nah, untuk yang ketiga itu, yang ditanyakannya itu adalah gaya. Oke, langsung saja. Nah, seperti biasa, untuk memudahkan yaitu diketahui terlebih dahulu. Diketahui W-nya itu atau usahanya itu adalah 600 joule. Kemudian, perpindahannya itu 10 meter. 10 meter. Nah, jadi yang ditanyakannya itu adalah berapa gaya yang dilakukan oleh Rino. Oke, jadi seperti biasa, ini untuk lebih paham lagi atau untuk mengingatkan kembali, kita tulis terlebih dahulu rumus yang ini. W sama dengan F dikali S. Nah, untuk mencari gaya itu kita turunkan lagi rumus dari W sama dengan F dikali S ini. Caranya sama seperti yang kedua tadi. Untuk mengingatkan atau lebih paham lagi, barangkali belum ada yang paham dari tadi Bapak menjelaskan, kita jelaskan, kita coba lagi, kita buat lagi segitiganya. Oke, ini segitiganya. Nah, di sini itu adalah W. Kemudian di sini adalah F. Dan di sini itu adalah S. Nah, berhubung di sini yang ditanyakannya itu adalah F, jadi F di sini yang kita tutup. F di sini yang kita tutup. Atau ya di sini kita catat saja gitu. Jadi yang sisanya itu yang terlihatnya itu adalah W per S. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk mencari F ini adalah F sama dengan W per S. Seperti itu. Oke, jadi ketika sudah mengetahui rumusnya itu, kita tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui tadi. Berarti tadi usahanya itu adalah 600 joule. Jadi kita masukkan di sini 600 joule. Kemudian perpindahannya itu adalah 10 meter. Kita juga masuk perpindahannya ke sini. Itu. Nah, jadi F-nya itu adalah 600 per 10. Karena 600 ini adalah tadi dari usaha, kemudian 10 ini dari perpindahan. Nah, ini juga bisa dicoret ya, 0, 0. Jadi 60 dibagi 1.
sama dengan 60 newton. Nah, jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Jadi untuk satuan gaya itu adalah newton. Jadi F itu sama dengan 60 newton. Oke, seperti itu. Bagaimana sampai sini sudah mengerti atau sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang daya. Nah, daya itu adalah usaha yang dilakukan oleh sebuah benda per satuan waktu. Jadi ini ada hubungannya dengan usaha. Nah, untuk rumusnya itu atau secara matematisnya itu daya itu disimbolkan dengan P, dan satuannya itu adalah watt. Oke, kemudian untuk W-nya itu adalah usaha, tadi juga sudah dijelaskan ya, dan satuannya itu adalah joule. Kemudian untuk T itu adalah waktu, dan satuannya itu adalah S. Kalau tadi di usaha itu, yang satuannya S-nya ini, tadi itu S adalah perpindahan, dan satuannya itu meter. Nah, berbeda dengan yang di daya, jadi di sini satuannya T, kemudian T itu adalah waktu, dan satuannya itu adalah S atau sekon. Kemudian untuk secara matematisnya itu adalah ini P sama dengan W per T. Dan karena W itu usaha itu karena tadi F dikali S, maka P sama dengan F dikali S per T. Nah, seperti itu. Boleh dicatat terlebih dahulu. Oke, jadi selagi Bapak menjelaskan, kalian perhatikan terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak persilakan juga untuk mencatat, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini, berapakah daya yang dihasilkan oleh sebuah benda jika usahanya 200 Newton bekerja terhadap benda tersebut dalam waktu 1 menit? Oke, diketahui W sama dengan 200 Newton. Nah, ini yang tadi. Kemudian T itu atau waktunya itu adalah 1 menit. Nah, perlu diingat, tadi itu untuk waktu itu satuannya itu adalah S atau sekon. Nah, jadi T sama dengan 1 menit itu dirubah kepada sekon. Jadi 1 menit itu selama 60 sekon atau 60 detik. Dan yang ditanyakannya itu adalah daya atau P. Nah, untuk menjawabnya itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan W per T. Nah, untuk usahanya itu kan di sini udah jelas ya, 200 Newton. Jadi tinggal dimasukkan saja 200 Newton dibagi 60. Nah, 60 di sini kan 60 detik dari yang tadi yang waktu dari 1 menit. Jadi 200 dibagi 60. Jadi dayanya itu adalah 3,33 watt. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk satuannya. Jadi satuannya daya itu adalah watt. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut kepada soal yang kedua. Di sini itu ada soal yang kedua itu adalah Randi dan Nisa mendorong sebuah mobil dengan gaya masing-masing 70 Newton dan 80 Newton. Sehingga mobil berpindah sejauh 2 meter dalam waktu 15 sekon. Kemudian yang ditanyakannya itu hitunglah usaha yang dilakukan oleh Randi dan Nisa. Kemudian daya yang dikeluarkan oleh mereka berdua gitu. Jadi yang pertama itu kan yang ditanyakannya itu adalah usaha. Nah, jadi yang ditanyakan A, oke, sebelum ke sana kita diketahui dulu ya. Seperti biasa untuk memudahkan
pengerjaan soal. Jadi, langkah baiknya kita menuliskan apa saja sih yang diketahui dari soal-soal yang, eee, tersebut gitu. Jadi diketahui, eee, FR, FR ini adalah, gaya dari Randi ya, FR sama dengan ini karena yang pertama pasti nah jangan sampai terkecoh dalam, eee, yang diketahui di sini, kan di sini Randi dan Nisa mendorong mobil dengan gaya masing-masing 70 newton dan 80 newton. Nah, pastinya angka yang pertama di sini yang muncul ini 70 newton ini adalah milik Randi dan 8 newton ini adalah milik milik Nisa. Nah, jadi jangan sampai terbalik antara, gayanya yang diberikan oleh Randi, dan gaya yang diberikan oleh Nisa. Kemudian, gaya yang diberikan oleh Randi ini sebesar 70 newton dan Fn atau gaya yang diberikan oleh Nisa itu sebesar 80 newton. Nah, kemudian untuk, perpindahannya itu tadi, perpindahan itu disimpulkan dengan apa coba siapa yang bisa? Betul sekali. Jadi, perpindahan ini disimpulkan dengan S. Nah, untuk S-nya itu adalah 2 meter, 2 meter. Kemudian, di sini yang diketahui yang berikutnya itu adalah waktu selama 15 sekon. Waktu itu tadi, T ya, T sama dengan 15 sekon. Nah, kemudian ditanyakannya itu ditanyakan, yang pertama itu adalah usaha W yang dilakukan oleh Nisa dan Randi. Kemudian yang kedua itu adalah, daya. Nah, dikatakan di sini sedang Nisa dan Randi sedang mendorong sebuah mobil. Oke, kita ilustrasikan di sini, sebuah mobil ya. Oke, seperti ini mungkin. Nah, di sini Nisa dan Randi, ini gaya yang pertama yang diberikan adalah FR 70 newton, 70 newton. Kemudian, gaya yang kedua itu Fn atau gaya yang diberikan oleh Nisa itu 80 newton. Nah, dari, gambar ini kemudian bisa dijelaskan, kan di sini mereka berdua sedang mendorong mobil, dengan gaya yang diberikan masing-masing itu 70 newton dan 80 newton. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Untuk bagian yang A, di sini kan yang ditanyakannya itu adalah W, atau usaha. Jadi perlu diingat tadi itu adalah rumusnya itu untuk usahanya itu adalah bagaimana? Betul. Jadi W sama dengan F dikali S. Nah, berhubung untuk gayanya di sini itu ada dari 2 orang, nah jadi E sama dengan F dikali S sama dengan, dalam kurung FR, itu tadi, gaya yang diberikan oleh Randi,
ditambah Fn atau gaya yang diberikan oleh Nisa. Tutup kurung, kemudian dikali S. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus ini dari yang ini, dari angka-angka yang ini. Terlebih dahulu, kita tinggal masukkan kepada rumusnya. Jadi untuk yang pertama itu dalam kurung FR-nya itu berapa? 70 Newton, betul. 70 Newton. Ditambah Fn-nya itu berapa? Fn tadi diketahuinya itu 80 Newton. Sini 80 Newton. Oh iya, maaf. Ini tadi satuannya itu tidak tertulis ya. Kita ulang. Untuk FR 70 Newton. Kemudian ditambah Fn sebesar 80 Newton. Tutup kurung. Nah, dikali S-nya itu tadi 2 meter. Nah, dalam masalah seperti ini, kita itu harus mengutamakan yang mana dulu. Karena di sini ada dalam kurung, kemudian di sini ada perkalian. Jadi menurut adik-adik di sini, yang mana dulu yang harus dikerjakan? Betul, jadi yang di dalam kurung dulu yang harus kita kerjakan. Jadi 70 ditambah 80 Newton ini adalah 150. 150. Nah, dikali 2. 150 dikali 2 itu yaitu 300 Joule. Nah, kenapa Joule? Karena itu satuan usaha itu adalah Joule. Satuannya. Seperti itu. Nah, ini untuk penyelesaian untuk yang A atau poin yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana Pak yang kedua? Karena yang ditanyakannya itu adalah daya. Nah, untuk memudahkan ini kita ganti warnanya dulu ya. Jadi untuk yang kedua itu adalah P yang ditanyakan. Nah, bagaimana untuk soalnya? Nah, jadi karena W di sini sudah diketahui yaitu 300 Joule, ini W. Untuk daya ini atau untuk P ini rumusnya itu adalah W per T. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja. Karena W-nya itu sudah diketahui yaitu 300 Joule, jadi tinggal dimasukkan 300 per T. Nah, untuk T-nya ini kan tadi sudah diketahui sebesar 15 second. Jadi tinggal tulis saja 15 second. Oke, jadi hasilnya itu adalah 20 watt. Karena 300 dibagi 15 second. Nah, untuk satuannya itu adalah watt kan. Jadi ditulis satuannya watt. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh soal tentang daya. Oke, seperti itu. Bagaimana, paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham, silakan ditulis terlebih dahulu untuk contoh soal yang ini. Oke, baik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah selesai kita membahas tentang usaha. Nah, tadi sudah untuk selanjutnya
Bapak minta kepada ketua kelas untuk membagikan, lembar kerja peserta didik ini. Silakan kepada ketua kelas. Oke. Dan, tadi sudah ditanya apakah paham? Paham. Apakah mengerti? Mengerti. Di sini Bapak ada sebuah bonus, ada beberapa bonus buat kalian dikerjakan di rumah. Kemudian, silakan kerjakan di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah pada, eee, kesimpulannya itu, jadi usaha itu, selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya, eee, selalu dibarengi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, beres-beres, silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.